pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang ada di Nusantara ini ya. Oke, kembali lagi dengan Dian PW di sini. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit materi ya, lanjutan dari kemarin ya di satu ada materi Pancasila ya. Di sini yang kedua di sini ada untuk perjalanan wisata. Kompetensi dasar di sini itu memahami motivasi tujuan perjalanan, karakteristik wisatawan dan pola pengeluaran wisatawan. Kedua di sini mengklarifikasi motivasi tujuan perjalanan wisata dan pola pengeluaran wisata berdasarkan usia, jenis kelamin dan status keluarga. Di slide selanjutnya ada untuk perjalanan wisata. Nah, kadang-kadang orang tanya apa sih pengertian untuk perjalanan wisata ya. Di sini saya akan coba menjelaskan sedikit demi sedikit. Intinya Anda semua bisa tahu, bisa mengerti. Untuk perjalanan wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari daerah asal wisata ke daerah atau tempat lainnya dengan maksud bersenang-senang dan tidak untuk mencari nafkah. Jadi di sini untuk perjalanan wisata di sini untuk wisatawan di sini mempunyai tujuan tertentu ya, yaitu di sini untuk bersenang-senang dan tidak untuk mencari. Selanjutnya di sini ada untuk skema pariwisata. Ini ada beberapa skema untuk pariwisata. Yang pertama ada aksesibilitas, yaitu kemudahan untuk mencapai suatu daerah yang akan dikunjungi. Next ada akomodasi, kemudahan mendapatkan tempat menginap yang layak, bersih dan ramah. Yang ketiga di sini ada untuk atraksi wisata. Adanya atraksi wisata yang menarik. Selanjutnya ada untuk aktivitas. Atau adanya aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan wisatawan di daerah tujuan wisata tertentu. Yang terakhir di sini ada untuk amenities atau adanya fasilitas penunjang pariwisata, misalnya ada ATM, ada saudara mata, terus untuk changer, ada toilet dan lain sebagainya. Seperti itu ya amenitiesnya. Untuk di slide selanjutnya ada untuk alur wisatawan ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk alurnya di sini. Artinya untuk wisatawan yang ada di sini dia melakukan perjalanan wisata menuju ke tempat wisata atau destinasinya ya. Di sini untuk DTW atau daerah tujuan wisata. Kalau orang bilang destinasi itu aja ya. Oke. Dari perjalanan wisata menuju destinasi yang akan diinginkan, terus dia kembali lagi perjalanan wisata. Untuk alur wisatawannya, di sini ada untuk determinan dan motivasi perjalanan wisata. Jadi di sini ada untuk motivasi determinasi, ada kegiatan aktivitas, ada fasilitas dan ada potensi daerah tujuan wisata. Selanjutnya di sini ada untuk motivasi wisata. Tujuan wisatawan melakukan perjalanan wisata. Ya, di sini untuk wisatawan ada untuk tujuan-tujuannya di sini dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama ada physical motivation. Yaitu untuk memenuhi kepuasan fisik badan. Contoh olahraga, istirahat, pengobatan dan lain sebagainya. Kedua di sini ada untuk cultural motivation, itu untuk memenuhi nilai budaya, seni, cara hidup, kegiatan dan lain-lain. Ketiga di sini ada untuk interpersonal motivation, untuk berhubungan orang lain, mengunjungi keluarga, saudara, teman dan lain-lain. Yang keempat di sini ada untuk social status atau status motivation, untuk mendapatkan pengukuhan, perhatian dan reportasi dan lain-lain. Di slide selanjutnya di sini ada untuk determinan. Ya, determinan apa sih? Kadang-kadang ada orang bertanya, determinan itu apa sih? Jadi saya akan jelaskan untuk determinan di kepariwisataan ini, yaitu faktor-faktor yang memungkinkan seseorang wisatawan untuk melanjutkan perjalanan wisata. Ya, jadinya di sini untuk determinan wisata itu adalah faktor-faktor yang memungkinkan seseorang
dalam tanda kurung wisatawan ya, wisatawan yang melakukan perjalanan wisata. Di sini ada beberapa faktor ya, seperti demografi atau kependudukan, meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, status, dan lain-lain. Juga ada untuk sosial ekonomi, meliputi waktu luang, uang, keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya ada untuk faktor lain-lain. Ada transportasi, ada tour agent ya, di sini ada BPW ya. Tour agent, terus ada promosi pariwisata dan lain sebagainya. Oke, untuk di slide kali ini ada untuk karakteristik wisatawan dipengaruhi oleh ya, di sini ada beberapa faktor ya, ada 2 faktor di sini, nanti 2 faktor dibagi lagi gitu kan ya. Terbelakang lingkungan meliputi, 1 ada faktor alam ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada faktor alam di sini. Meliputi iklim dan geografi. Ada juga untuk perbedaan faktor alam akan dipengaruhi oleh, jadinya nanti faktor alam itu lagi nanti dipengaruhi oleh apa aja, dibagi lagi nanti ya. Yang A di sini ada untuk perbedaan aspirasi, kemauan, tanggapan, dan pemikiran terhadap suatu objek wisata. Yang kedua di sini ada untuk perbedaan sarana hidup, ya. Ada rumah makan, ada makanan, ada cara hidup, dan lain-lain. Jadinya di sini untuk yang pertama di sini ada faktor alam. Faktor alam dibagi jadi 2, yaitu untuk iklim geografi. Untuk perbedaan faktor alam akan dipengaruhi oleh beberapa. Di sini ada 2 ya. Yang kedua di sini ada untuk latar belakang pribadi, meliputi ada jenis kelamin, ada tingkat umur, mempengaruhi keadaan fisik, daya tangkap, selera, atau mengetahui objek pariwisata. Ketika di sini ada untuk pendidikan dan yang terakhir ada profesi. Untuk selanjutnya di slide kali ini ada untuk jenis dan karakteristik wisatawan. Di sini ada beberapa jenis dan karakteristik, yaitu ada untuk wilayah geografi, ada kebudayaan, ada bangsa, ada bahasa, dan ada adat istiadat ya. Untuk di slide kali ini sudah saya terangkan di part sebelumnya, di part 1 ya, untuk jenis-jenis dan karakteristik wisatawan. Nanti misalnya teman-teman belum menyimak di slide yang ini, nanti bisa flashback di part pertama ya. Selanjutnya di sini ada untuk karakter wisatawan dibedakan menjadi 4 ya, yaitu asal negara 1, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga kelompok umur, dan yang keempat ada tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Ya, jadinya di sini untuk karakter wisatawan dibedakan menjadi 4 teman-teman. Ya. Yang pertama di sini ada asal negara, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada kelompok umur, dan yang keempat ada tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Oke, untuk di slide selanjutnya ada untuk jenis wisatawan ya. Untuk jenis wisatawan dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat antara lain ya. Di sini untuk teman-teman, untuk jenis wisatawan itu dapat dibagi atau dapat dikelompokkan yang berdasarkan sifat-sifat dari wisatawan tersebut ya. Ada juga di sini ada orang yang marah, ada yang wisatawan yang orangnya ragu-ragu, ada yang curiga, ada yang pendiam, dan ada suka mencela dan lain-lain. Itulah untuk jenis-jenis wisatawan dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat. Kembali lagi kita sampai di slide selanjutnya, yaitu kita ada di slide sistem pariwisata. Di sini ada beberapa komponen wisata yang saling berhubungan satu sama lain. Di sini ada untuk promosi di sini ada kaitan sama wisatawan, di mana dalam promosi ini pasti mendapatkan wisatawan, yaitu wisatawan domestik ataupun lokal. Terus setelah wisatawan di sini juga ada untuk pastinya di sini ada untuk fasilitas ya, fasilitas untuk apa saja untuk pengunjungnya, entah itu dari fasilitas makan, terus juga ada fasilitas untuk penginapan, destinasi, dan lain sebagainya. Di sini ada untuk destinasinya. Di sini destinasinya seperti apa dan bagaimana sih yang diinginkan, seperti itu teman-teman. Sampai di sini paham ya? Oke, untuk di slide selanjutnya di sini ada untuk jenis-jenis wisatawan ya. Pertama di sini dibagi
ada beberapa ya, kurang lebih ini saya bagi ada 9 kurang lebihnya. Untuk jenis-jenis wisatawan. Jadinya di sini untuk jenis-jenis wisatawan, yang pertama di sini ada untuk family ya, atau keluarga. Yang kedua ada hedonistik atau wisata kebebasan. Yang ketiga ada backpacker, yaitu wisata praktis. Yang keempat di sini ada excursionis atau wisata singkat. Yang kelima di sini ada untuk education tourism, yaitu wisata pendidikan ya. Jadinya di sini banyak, ada 5 ya, di slide ini ada 5. Ini ada untuk jenis wisata ya. Selanjutnya di sini ada untuk religious tourism atau wisata religi, yaitu yang sering mungkin semisal mungkin dari Anda semua mungkin ya, teman-teman semua mungkin sering mendapatkan order untuk dari jamaah masjid ini, dari masjid sholat itu dan lain sebagainya. Itu biasanya dia itu religi ya. Selanjutnya ada untuk snowbird market, yaitu wisata dari negara dingin ke negara tropis ya. Begitu pula sebaliknya, jadinya bisa juga dari negara tropis ke negara dingin ya. Itu yang disebut dengan snowbird market. Selanjutnya di sini ada untuk ethnic minority, yaitu wisata mengunjungi suku terasing ya. Jadinya di sini sang wisatawan tersebut ingin berkunjung ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi, jarang diekspos. Tentunya di sini yang memiliki suku yang jarang-jarang ditemui ya, yaitu yang dinamakan dengan ethnic minority. Oke. Terakhir di sini ada untuk disability tourist, yaitu wisatawan difabel. Itu maksudnya ini untuk wisatawan yang mempunyai keterbelakangan. Ya, Mas sebutnya ya dalam tanda kutip, amin ya. Oke. Sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Semoga sudah paham di sini untuk di slide yang kali ini. Saya bacakan sekali lagi untuk jenis-jenis wisatawan. Untuk jenis-jenis wisatawan di sini ada untuk family atau keluarga. Ya. Kedua ada hedonistik atau wisata kebebasan, dan yang ketiga ada backpacker atau wisata praktis ya. Di sini yang sering digunakan untuk wisatawan seperti itu. Juga ada untuk excursionis atau wisata singkat. Selanjutnya ada education tourist atau wisata pendidikan. Juga ada untuk religious tourist, yaitu wisata religi. Ada snowbird market, yaitu wisata dari negara dingin ke negara tropis. Begitu pula sebaliknya. Next ada ethnic minority, yaitu wisata mengunjungi suku terasing. Dan yang terakhir di sini ada disability tourist, yaitu wisatawan difabel. Oke, sampai di sini untuk materi pariwisataan kali ini di bab kedua di sini ya. Mungkin untuk lain kali ya, maybe next time insya Allah nanti kita akan bahas lagi di bab selanjutnya, di bab 3 ya. Penasaran? Ada semua bisa kan subscribe, share, like, komen ya. Komen semisal mungkin dari ya teman-teman semua mungkin kurang paham atau belum mengerti, nanti kita bisa belajar bareng-bareng ya. Di sini saya juga masih belajar ya. Intinya saya di sini berbagi. Mungkin materi ini mudah buat teman-teman, tapi berharga buat mereka-mereka yang membutuhkan materi ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Salam piknik.